Shalom saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Rema oleh Pastor Andreas Agung, Gembala KBC Bekasi. Buka hati saudara untuk menyambut firman Tuhan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik, selamanya Dia baik. Haleluya, berjumpa lagi dengan saya dalam program Rema, sebuah program rohani yang dirancang agar hati dan pikiran kita terus terkoneksi dengan firman Tuhan, karena itulah kunci di mana iman kita bisa bertumbuh dan kita bisa mengalami hidup Kristen yang berkemenangan setiap hari. Haleluya. Dalam program ini kita akan belajar firman Tuhan secara praktis dari Matius sampai Wahyu. Hari ini kita sampai pada seri 87. Kita akan belajar dari Matius 10 ayat 39. Matius 10 ayat 39, demikian firman Tuhan. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ujilah hatimu, bagian ketiga. Hari ini kita akan belajar menguji hati dalam hubungannya dengan kecintaan kita akan sesuatu. Saudaraku, dalam hidup ini ada hal-hal yang kita beri nilai istimewa. Contohnya hobi, pekerjaan, karir, pendidikan, dan uang. Rasa takut kehilangan yang memenuhi hati kita merupakan tanda bahwa hati kita telah tertawan. Saya ulangi sekali lagi. Rasa takut kehilangan akan hobi kita, pekerjaan kita, karir kita, pendidikan, uang kita, itu tanda bahwa hati kita telah terikat dan tertawan. Mari kita perhatikan ayat ini baik-baik. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Artinya, barang siapa takut kehilangan nyawanya, justru ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, artinya, barang siapa yang tidak takut kehilangan nyawanya karena Tuhan, justru dia akan memperoleh nyawanya. Saudaraku, ayat ini memang konteksnya adalah ketika kita berjalan menjalankan misi Tuhan dan memberitakan Injil. Perhatikan kebenaran ini. Hidup kita adalah kesaksian, artinya setiap hari kita harus berani berdiri di atas iman kita menjadi saksi bagi Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan, artinya kita harus hidup untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Ketiga, kita harus hidup melekat dan puas dengan Tuhan, bukan melekat dan mencari kepuasan pada hobi, pekerjaan, karir, pendidikan, dan keuangan. Ingat, hobi, pekerjaan, karir, pendidikan, dan keuangan merupakan akibat. Akibat apa? Akibat ketika kita hidup melekat kepada Tuhan, maka semuanya itu Tuhan akan berikan. Haleluya. Saudaraku, ujilah hatimu. Jika ternyata kepuasan kita ada pada hobi, pekerjaan, karir, pendidikan, dan uang dibanding kepuasan kita kepada Tuhan, hati kita sudah terikat dan tertawan. Artinya kita tidak pantas bagi Yesus. Firman Tuhan katakan, berhati-hatilah dan bertobatlah segera jika kepuasan kita justru terletak pada hobi, pekerjaan, karir, pendidikan, dan keuangan, karena hati kita sudah tertawan. Artinya kita harus segera bertobat dan mulai memberi hati kita bagi Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, hidup kami adalah milik-Mu, artinya kami harus hidup untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Terima kasih untuk firman-Mu menegur secara keras bagi kami Tuhan Yesus, agar kami hidup seturut dengan firman-Mu. Kesempatan yang indah ini aku berdoa dalam nama Yesus Kristus. Untuk saudaraku yang sakit, kau dijamah Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada dalam pergumulan diberikan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, tetap berdiri dengan berani di atas imanmu, dan Tuhan Yesus pasti akan menyatakan kuasanya melalui hidup kita. Haleluya. Amin.